Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Gusti Madidya Ducayani dengan NIM 251705126. Pada presentasi kali ini, saya akan mempresentasikan terkait dengan ujian akhir semester Pendidikan Agama Hindu terkait dengan jawaban dari soal ujian akhir semester. Dan yang pertama, tentunya kita akan mengetahui apa saja yang akan kita bahas di sini. Di sini saya akan membahas tentang Trihita Karana dan mantra Pancasembah, kemudian pluralisme dan dharma negara. Selanjutnya ada etika dan panti asuhan Hindu. Yang selanjutnya ada etika dan korupsi, dan yang terakhir yaitu terkait dengan yoga center. Soal pertama, analisis kasus objek wisata berdasarkan Trihita Karana, yang dimana kasusnya yaitu objek wisata di Bali ramai namun sampah, kebisingan, dan perilaku tidak hormat di sekitar pura meningkat. Tentunya jawaban ini berkaitan dengan Trihita Karana. Trihita Karana sendiri terdiri dari parahyangan yang artinya hubungan dengan Tuhan, yang dimana pura sebagai tempat suci yang tercemar. Kemudian yang kedua yaitu ada pawongan, artinya hubungan dengan sesama manusia, yaitu wisatawan kurang menghormati kesucian. Dan yang terakhir yaitu ada palemahan, artinya hubungan dengan lingkungan, yang dimana sampah yang menumpuk di area wisata setempat. Adapun langkah-langkah solusinya yaitu dari masyarakat itu sendiri tentunya harus ada bentuk pokdarwis, sosialisasi, peraturan desa adat, serta gotong royong. Selanjutnya dari pengelola wisata itu tentunya harus ada informasi tata cara berkunjung, papan himbauan, pemandu wisata, serta batasi pengunjung setiap harinya. Dan yang terakhir yaitu pemerintah. Tentunya harus ada regulasi yang jelas, sanksi yang tegas, dan pemberdayaan masyarakat maupun pengawasan rutin. Selanjutnya yaitu soal kedua, makna mantra Pancasembah, yaitu mahasiswa rutin mengucapkan mantra Pancasembah tanpa memahami maknanya. Sembahyang sendiri belum mencerminkan tujuan Pancasembah karena dari aspek pengayatan tanpa pemahaman makna hanya rutinitas kosong saja. Kemudian dari aspek kesadaran, tujuan menyucikan pikiran tidak tercapai dengan optimal. Kemudian aspek komunikasi yaitu media komunikasi spiritual tidak efektif. Dan adapun pentingnya memahami makna mantra itu sendiri yaitu tentunya dapat meningkatkan konsentrasi saat bersembahyang, menumbuhkan rasa syukur yang mendalam, menguatkan niat atau sankalpa dalam menjalani dharma, kemudian mendapatkan manfaat spiritual yang optimal, dan yang terakhir yaitu mencegah terjadinya kesalahan pengucapan mantra itu sendiri. Selanjutnya yaitu soal ketiga, analisis perilaku anak saat sembahyang. Anak lebih memilih bermain gawai saat sembahyang bersama keluarga. Tentunya adapun penyebabnya yaitu faktor internal anak, yang dimana kurangnya pemahaman makna sembahyang itu sendiri, kemudian kecanduan gawai atau handphone, dan yang terakhir yaitu adanya rasa bosan. Selanjutnya yaitu dari faktor eksternal, yang dimana kurangnya penjelasan menarik, kurangnya keteladanan orang tua, serta tidak adanya variasi metode pembelajaran. Adapun solusi berbasis Trihita Karana yaitu dari menurut parahyangan, yaitu ajarkanlah makna mantra dengan cerita menarik dan jadikan sembahyang menyenangkan. Kemudian selanjutnya yaitu pawongan. Tentunya orang tua sendiri itu harus jadi teladan dan libatkan anak-anak dalam diskusi spiritual serta ciptakanlah suasana yang hangat. Selanjutnya yaitu palemahan, yaitu ruang sembahyang nyaman, yang dimana kita tentunya sebagai orang tua atau mungkin orang-orang sekitar harus membatasi yang namanya gawai dan ajak anak untuk membersihkan area sekitar tempat sembahyang. Selanjutnya soal keempat, yaitu pluralisme dan vasudhaiva kutumbakam, yaitu kasusnya mahasiswa berbagai agama kerjasama bakti sosial, namun ada kelompok yang menolak karena perbedaan keyakinan. Tentunya ada konsep solusinya yaitu pluralisme, artinya menghargai keberagaman sebagai realitas positif. Selanjutnya Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda tapi tetap satu jua. Selanjutnya ada Vasudhaiva Kutumbakam, artinya dunia adalah satu keluarga dan seluruh umat manusia satu keluarga tanpa diskriminasi. Adapun strategi mengatasi penolakannya, yang pertama itu menggunakan pendekatan personal secara santun. Kemudian tonjolkan nilai-nilai universal bakti sosial. Yang ketiga yaitu bentuk panitia eksklusif. Yang keempat, tegaskan kegiatan tidak terkait dengan misi keagamaan tertentu. Dan manfaatnya adalah lingkungan kampus menjadi damai, generasi toleran, wawasan antar budaya, serta persatuan bangsa. Soal kelima,
yaitu ASN menolak memberi pelayanan kepada masyarakat karena perbedaan agama. Tentunya tindakan ini tidak dapat dibenarkan karena Dharma negara itu sendiri, yaitu ASN wajib melayani dengan adil, menjaga keadilan sosial, dan mengutamakan yang namanya kepentingan umum. Menurut Pancasila, yaitu sila 1, yaitu menghormati kebebasan beragama, sila kedua yaitu pelayanan adil tanpa diskriminasi, sila ketiga yaitu menjaga persatuan, dan yang keempat yaitu kebijaksanaan dalam melayani, dan yang terakhir yaitu keadilan sosial. Dan ajaran Hindu sendiri yaitu Trikaya Parisuddha, Karma Pala, dan juga Satya. Dan dampaknya tentunya akan merugikan masyarakat, merusak citra instansi, dan melanggar sumpah jabatan. Soal ke-6, sikap umat Hindu terhadap penghinaan simbol agama. Kasusnya yaitu unggahan media sosial menghina simbol agama tertentu memicu konflik. Sikap yang harus ditunjukkan yaitu pluralisme, yaitu tidak membalas dengan kebencian, edukasi tentang pentingnya menghormati simbol agama. Kemudian dharma, yaitu karma baik, klarifikasi bijaksana, satya atau kebenaran, dan ahimsa yaitu tanpa kekerasan. Kemudian adapun etika bermedia sosial, yaitu tidak menyebarkan konten kebencian, laporkan konten-konten negatif, sebarkan pesan damai, dan jangan terprovokasi. Dan adapun langkah strategisnya yaitu diam dan introspeksi, musyawarah, kemudian edukasi, kemudian dialog, kemudian langkah hukum, dan yang terakhir yaitu perkuat toleransi. Soal ke-7 yaitu analisis penyalahgunaan bantuan panti asuhan. Bantuan panti asuhan digunakan untuk kepentingan pribadi pengurus. Yang hal ini terkait dengan Trikaya Parisuddha, yaitu analisis pelanggarannya. Dari segi aspek manacika atau pikiran, pelanggarannya yaitu niat menggunakan bantuan itu sendiri untuk keperluan pribadi, yang dimana seharusnya yaitu pikiran pengurus tersebut yaitu luhur dan juga ikhlas. Kemudian dari segi wacika atau perkataan, pelanggarannya yaitu janji manis tidak sesuai kenyataan, yang dimana seharusnya itu adalah berkata jujur dan juga transparan. Kemudian kaike, artinya dari segi perbuatan, yaitu menggunakan bantuan untuk pribadi yang tentunya itu sebuah pelanggaran, yang dimana seharusnya yaitu menyalurkan bantuan tersebut sesuai dengan peruntukannya. Dan adapun etika pelayanan Hindu yaitu dana punya, yang artinya memberi ikhlas, menerima amanah dengan tanggung jawab. Kemudian ada sewaka dharma, yaitu melayani sebagai pengabdian. Kemudian ada tatwamasi, artinya anak asuh adalah bagian dari diri sendiri. Kemudian karma pala, artinya tindakan salah mendapat karma negatif. Sehingga solusinya adalah adanya tim pengawas independen, laporan transparansi, dan libatkan tokoh masyarakat serta adanya sanksi yang tegas. Soal ke-8 yaitu evaluasi pengabdian masyarakat di panti asuhan. Kasusnya yaitu mahasiswa pengabdian hanya untuk nilai tanpa adanya kepedulian. Tentunya analisis ini berdasarkan karma marga. Karma marga sendiri yaitu jalan mencapai Tuhan melalui perbuatan tulus dan ikhlas. Dan nisa kama karma, yang artinya berbuat tanpa mengharapkan hasil. Dan adapun masalah yang terjadi yaitu motivasi keliru, yang dimana hanya untuk nilai bukan kepedulian sejati. Kemudian kualitas rendah, pelayanan tidak maksimal, dan dampak negatifnya yaitu anak panti akan kecewa dan citra buruk pada kampus. Adapun nilai pelayanan Hindunya yaitu paropakara, artinya melayani sesama. Kemudian daya tarik atma, artinya mengasihi jiwa. Kemudian loka samgraha, artinya kesejahteraan dunia. Sehingga perlunya ada perbaikan yaitu dari segi pembinaan spiritual, kesadaran pengabdian sebagai amal mulia, program berkelanjutan, dan juga tentunya ada apresiasi. Soal ke-9 yaitu strategi mengatasi keterbatasan dana panti asuhan. Kasusnya yaitu panti asuhan kekurangan dana untuk pendidikan anak asuhnya. Strategi berbasis dana punio, mungkin punio sadana, yaitu galang dana saat upacara keagamaan dan kota infak di pura. Kemudian punio sumbangan berkelanjutan yaitu donatur tetap, program adopsi pendidikan, dan punio non material yaitu berupa sumbangan barang dan juga bantuan tenaga.
Selanjutnya dari semangat gotong royong seperti bangun fasilitas pendidikan bersama, program pengasuhan komunal atau bergiliran, kemudian program orang tua anak, pelatihan keterampilan dan juga tanggung jawab sosial seperti pemberdayaan ekonomi, usaha bersama, program beasiswa, kampanye publik, dan kolaborasi pemerintah dan swasta. Sehingga ada pun strategi tambahannya yaitu dari adanya pendirian yayasan, literasi keuangan dan juga platform digital serta festival budaya. Soal ke-10 yaitu analisis korupsi dana bantuan sosial. Kasusnya adalah pejabat menggunakan dana bansos untuk kepentingan keluarganya. Tentunya analisis ini berdasarkan karma pala yaitu pelaku sendiri, yaitu karma negatif, kehilangan kepercayaan, serta adanya sanksi hukum. Dari segi masyarakat yaitu bantuan tidak tersalurkan dengan baik dan kemiskinan justru akan bertambah ataupun meningkat. Dari segi terkaya parisuda, menurut Manasika yaitu pikiran kotor dan serakah. Kemudian wacika artinya janji tidak sesuai dengan perbuatan, dan kayika artinya perbuatan tercela. Dan yang terakhir yaitu dari segi asteya atau tidak mencuri, artinya mengambil milik orang lain, menyalahgunakan kepercayaan dan mencuri hak masyarakat miskin. Tentunya solusinya yaitu adanya sanksi tegas, pengembalian dana, pendidikan etika serta sistem transparan. Soal ke-11 yaitu etika penerimaan hadiah setelah tender. Kasus pegawai menerima hadiah dari rekannya setelah memenangkan suatu tender. Dan tentunya perbuatan ini adalah perbuatan atau suatu tindakan yang tidak dapat dibenarkan secara etika karena terkait dengan nilai kejujuran dalam agama Hindu yaitu satya. Tidak jujur karena menerima hadiah, kemudian ahimsa yaitu mencederai keadilan, dan yang terakhir yaitu asteya yaitu bentuk pencurian dalam arti luas. Kemudian dharma yang dilanggar itu sendiri adalah swadharma, artinya pegawai publik harus adil dan jujur. Dharma negara artinya menjaga integritas dan kepercayaan publik. Konsekuensinya yaitu sanksi moral berupa kehilangan harga diri, sanksi sosial berupa dikucilkannya dari masyarakat, sanksi hukum yaitu berupa gratifikasi atau suap, dan sanksi administratif berupa pemecatan. Dan apabila kita menerima hadiah atau sebuah bingkisan atau apapun, tolaklah dengan sopan, laporkan atasan, edukasi rekan, dan bangun sistem transparan. Soal yang ke-12 yaitu membangun budaya anti korupsi berbasis Hindu. Kasusnya yaitu praktik gratifikasi dianggap budaya biasa di instansi. Pendidikan dan internalisasi nilai Hindu yaitu karma pala, artinya setiap perbuatan mendapat balasan. Trikaya parisuda artinya pikiran, perkataan, dan perbuatan suci. Dan yang terakhir itu asteya artinya mencuri adalah suatu dosa besar. Dan penerapan di tempat kerja itu sendiri adalah sumpah jabatan berbasis nilai agama, pengawasan trikaya haris trihita karana, dan reward punishment adil. Serta ada pun strategi komunitas dan sosial yaitu forum diskusi anti korupsi, kampanye media sosial, dan gerakan Satyam Eva Jayate atau kebenaran pasti menang. Kemudian soal nomor 13 yaitu evaluasi yoga center, artinya yoga center menonjolkan kebugaran dan bisnis, aspek spiritual diabaikan. Tujuan yoga itu sendiri adalah menyatukan jiwa dengan Brahman, mencapai kesempurnaan hidup, mengendalikan pikiran dan emosi, serta mencapai moksa. Masalahnya adalah yoga sebagai komoditas bisnis semata, aspek spiritual diabaikan, nilai moral dan etika tidak diajarkan, serta yoga disederhanakan sebagai olahraga fisik saja. Keseimbangan yang seharusnya dari segi fisik dan spiritual, yang seharusnya asana 40% dan meditasi 30%. Pranayama menjadi filsafat yoga yaitu 30%, dan kesehatan tubuh yaitu ketahanan jiwa. Sehingga perlunya ada perbaikan yaitu adanya guru kompeten, meditasi, pengajaran yama-niyama, seminar filsafat, retreat spiritual dan harganya yang cukup terjangkau. Selanjutnya yaitu soal ke-14, analisis perubahan mahasiswa setelah yoga. Mahasiswa rutin yoga menjadi lebih tenang, sabar, dan mampu mengendalikan emosi. Raja Marga sendiri yaitu mengajarkan adanya Astanga Yoga atau 8 cabang, yaitu yama pengendalian diri, niyama disiplin diri, asana postur tubuh, 4 pranayama pengaturan nafas, 5 pratyahara artinya penarikan indera, dharana artinya konsentrasi, dayana artinya meditasi, dan semedi artinya penyatuan dengan Tuhan. Jadi mana analisis perubahannya dari tenang, pengaruhnya yaitu asana, pranayama, meditasi, dan juga dayana. Kemudian sabar, pengaruhnya yaitu yama, niyama, pratyahara, konsep karma, dan yang terakhir kendali emosi, pengaruhnya yaitu dharana, asana, dan pranayama. Dan tujuan yoga yang tercapai adalah citi, vritti, nirodah artinya pengendalian pikiran, kemudian indriya, nigraha artinya pengendalian indera,
Dan kesadaran diri artinya pemahaman jati diri. Dan manfaatnya adalah mengurangi stres, kesehatan mental, dan ketahanan emosional, dan kedamaian batin. Dan soal yang terakhir yaitu rekomendasi program Yoga Center. Kasusnya itu pemerintah bangun Yoga Center sebagai pusat edukasi, budaya, dan spiritual. Program pertama yaitu program pendidikan karakter spiritual, yang dimana kelas filsafat yoga agama Hindu alasannya yaitu memahami yoga sebagai jalan spiritual. Kemudian meditasi terbimbing, tujuannya yaitu merupakan inti yoga atau Citta Vritti Nirodha. Dan kelas pemahaman mantra, alasannya itu getaran spiritual mempengaruhi suatu kesadaran. Dan yang terakhir yaitu workshop Yama dan Diyama, alasannya karena aplikasi yoga dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian adanya program pelestarian budaya, yaitu berupa workshop seni dan budaya Bali, baik tarian, gamelan, maupun canang, sari, dan lain sebagainya. Kemudian festival yoga dan budaya tahunan. Dan selanjutnya yaitu kalender keagamaan Hindu. Dan program penguatan spiritual masyarakat berupa retreat spiritual 3-7 hari, konseling spiritual berbasis Hindu, parenting Hindu atau Trihita Karana, bimbingan pranikah. Kemudian selanjutnya program untuk wisatawan yaitu berupa paket wisata spiritual, program Hindu in the Life, kemudian meditasi dengan pemandangan alam, dan yang terakhir yaitu sarana dan prasarana berupa perpustakaan literatur Hindu, ruang meditasi dan pelinggi, dan pusat informasi budaya. Yang terakhir yaitu program pemberdayaan ekonomi berupa pelatihan usaha dan kewirausahaan spiritual. Sehingga dapat disimpulkan dari presentasi seluruh jawaban ujian akhir semester ini bahwa ajaran Hindu memberikan panduan komprehensif bagi kehidupan manusia melalui konsep-konsep seperti Trihita Karana yang mengatur harmoni dengan Tuhan, sesama, dan maupun lingkungan. Kemudian mantra Pancasembah yang menekankan pentingnya pemahaman makna doa, pluralisme, dan Vasudhaiva yaitu Kutumbakam yang mengajarkan toleransi dan persaudaraan universal. Kemudian Dharma Negara yang mewajibkan pelayanan publik yang adil, serta Trikaya Parisuddha, Asteya, dan Karmapala yang menjadi landasan etika anti korupsi. Sementara itu yoga dalam ajarannya yang sejati bukan sekedar kebugaran fisik, melainkan jalan spiritual untuk mencapai penyatuan dengan Tuhan. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan. Saya tutup dengan terima kasih dan Om Santi 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 Om.